Iya, iya. Pemirsa, ini yang paling parah nih. Ini ajaran Saulus dari Tarsus itu. Yang paling parah ini. Silakan Ustaz Niro. Ustaz Denis Sopran. 1 Korintus 7:38. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Gadisnya, artinya pacar perempuannya, pasangan perempuannya. Jika kamu kawin itu bagus. Kalau pelan-pelan, pelan-pelan. Dengar baik-baik, ini ajaran nih, ajaran nih. Ajaran nih, ajaran. Dengar baik-baik. Kalau ada seorang laki-laki mengawini pasangan perempuannya, jika ada seorang laki-laki mengawini pasangan perempuannya itu baik. Tapi lebih baik udah tidak dikawin. Hei, perempuan-perempuan yang punya calon laki-laki atau pacar laki-laki karesteng. Buat mereka tidak kawin, pacaran doang atau Samen Leven itu lebih baik. Baca itu. Samen Leven lebih baik. Samen Leven lebih baik. Baca. Jika pasangannya perempuannya itu tidak dikawin, dia berbuat lebih baik. Live together like a bull. Maka itu orang Kristen ngomong gini, kami tidak boleh bercerai. Iya, lu selingkuh. Lu selingkuh. Belum aja lu ketahuan. Belum saja lu ketahuan lo. Astagfirullahaladzim. Halo teman-teman Brother Phil. Barusan kita saksikan kembali penipu bersertifikat halal ini mencomot ayat Alkitab dan menafsirnya seenak udelnya. Dia bilang Rasul Paulus ajarkan untuk kumpul kebo tanpa menikah. Ini penistaan namanya. Kalau kita baca keseluruhan konteks 1 Korintus 7 justru mengajarkan hidup kudus. Ayat 17-24, Paulus memulai dengan sebuah prinsip dasar. Setiap orang hendaknya tetap hidup dalam keadaan seperti saat Tuhan memanggilnya. Poin utamanya, status sosial atau kondisi fisikmu saat menjadi Kristen tidak menghalangi kamu untuk taat kepada Allah. Fokus utamanya adalah bagaimana hidup memuliakan Tuhan di posisimu sekarang. Lanjut ke ayat 25-35. Paulus beralih membahas orang-orang yang belum menikah. Ia memberikan saran, bukan perintah mutlak, agar mereka tetap melajang. Mengapa? Ada tekanan zaman. Saat itu jemaat sedang menghadapi masa-masa sulit seperti penganiayaan atau krisis. Fokus yang tidak terbagi. Orang yang menikah akan memikirkan perkara duniawi. Sementara orang yang lajang bisa memusatkan seluruh pikiran dan energinya untuk perkara Tuhan tanpa gangguan. Namun Paulus menegaskan di ayat 28, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Lanjut ke ayat 36-38, bagian ini. Ada dua penafsiran utama di kalangan ahli Alkitab mengenai siapa yang dimaksud pertama. Hubungan tunangan, seorang pria yang sedang bertunangan dengan seorang gadis. Kedua, hubungan ayah dan putrinya. Seorang ayah yang menentukan apakah anak gadisnya boleh menikah atau tidak. Karena pada budaya kuno pernikahan diatur oleh ayah. Jika ini tentang tunangan, ayat 36 mengatakan, jika pria itu tidak dapat menahan diri maka, baiklah mereka menikah. Bukan tinggal bersama tanpa nikah. Sedangkan ayat 37-38 menjelaskan jika ia bisa menguasai dirinya dan memilih untuk tidak menikahi tunangannya agar bisa fokus melayani Tuhan, itu lebih baik. Jika ini tentang ayah dan anak gadisnya. Jika sang ayah merasa harus menikahkan putrinya karena alasan tertentu, silakan lakukan, menikah secara sah. Jika sang ayah memilih menjaga anaknya tetap gadis agar fokus melayani Tuhan, itu juga tindakan yang baik. Kesimpulan ayat 36-38. Pilihan yang diberikan Paulus hanya dua. Menikah secara sah, jika tidak bisa menahan diri, atau tetap melajang menjaga kesucian, jika bisa menguasai diri. Jadi semua tuduhan bangkai tadi runtuh jika berhadapan dengan konteks. Dia hanya bisa mengutip satu ayat dan menafsir seenak udelnya. Bagi yang buta huruf, apa yang dikatakan bangkai ini sesuatu yang luar biasa, karena mereka tidak mau membaca keseluruhan perikop. Bagaimana mungkin Paulus yang mengajarkan kesucian hidup malah suruh orang kumpul kebo? Saatnya kita bandingkan ajaran Paulus yang mengajarkan kesucian hidup dibandingkan dengan ajaran Muhammad. Mari kita baca hadis berikut. Hadis Sahih Bukhari nomor 1161. Telah bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku, utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Hal yang sama juga disampaikan dalam hadis Al-Bukhari nomor 2983. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun,
maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka? Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Kalau hadis dalam bentuk tulisan belum terlalu kuat, mari kita suruh Abdul Somad membacakan untuk kita. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Berzina, mencuri sawit, mencuri brondol, tipu timbangan, masuk surga juga. Tetap masuk surga, tapi transit di neraka jahanam. Ikhwan Fillah, jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Syukran. Kalau kita baca dalam hadis tadi, tidak ada kata transit di neraka jahanam. Dalam hadis malah katakan, tidak akan pernah masuk neraka. Saya tidak tahu kenapa Abdul Somad katakan singgah di neraka dulu. Yang pasti menurut Abdul Somad, semua muslim akan masuk surga meskipun berbuat dosa, yang penting tidak menyekutukan Allah. Padahal menurut kekristenan, ketika kamu berbuat dosa, waktu itulah kamu menyekutukan Tuhan. Karena gantinya kamu taat pada perintah Tuhan, malah kamu taat pada setan dengan melanggar perintah Tuhan. Jadi sangat tidak mungkin orang mengatakan tidak menyekutukan Tuhan di saat yang sama berbuat dosa. Jadi menurut teman-teman, kira-kira ajaran yang mana yang mengajarkan untuk hidup kudus? Ajaran Rasul Paulus atau ajaran Muhammad? Silakan komentar yang sopan di kolom komentar. Halo teman-teman Brother Phil. Melalui video ini saya mau sampaikan, kalau channel ini sedang mendapat suspend dari YouTube, karena pelanggaran konten berulang, jadi semua video dari platform lain seperti TikTok saya sudah hapus karena melanggar peraturan YouTube. Jadi selama 90 hari ke depan channel ini tidak mendapatkan monetisasi. Setelah 90 hari YouTube akan memeriksa kembali apakah sudah memenuhi syarat monetisasi atau belum. Begitu juga dengan member yang selama ini mensupport channel ini, kalian tidak bisa melakukannya lagi untuk saat ini. Jika teman-teman ingin tetap mensupport channel ini selama sebelum dimonetisasi kembali, teman-teman bisa kirimkan dukungannya di link Saweria yang tertera pada kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kay namako Agustina yang omi pung puanano naniko, omi pung yang biasa jual parfum tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tamat teologi tu. Dia jung aku ambil S2 di Belanda. Tidak hanya itu, dia jung aku ambil doktor di Israel. Aduh Agustinus, lupung parle elai. Hey Agustinus, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Lu kenal Ahmad kay namako, Ahmad yang omi pung puana laki niko, omi pung yang biasa jual parfum tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tulang patah dihajar oten. Dia jung aku murtadkan orang Kristen dalam gerejanya.